Halo, jumpa lagi dengan saya Arizal Pamulang. Kali ini saya akan berbagi sedikit tips mengedit foto landscape menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Mobile Android. Bagi kalian yang suka foto landscape tapi tidak mempunyai filter GND maupun ND filter seperti saya ini, nggak pernah memakai filter-filter tersebut karena budget yang tidak mendukung untuk membeli alat-alat tersebut, tapi saya cukup menyukai foto landscape, jadi saya mengandalkan post processing atau editing pada Adobe Lightroom Mobile. Jadi seperti ini ya, kurang lebih ya, seperti ini saya foto tidak menggunakan filter GND maupun ND, aslinya seperti ini, tapi bisa diedit seperti ini. Detailnya cukup lumayan masih terlihat ya. Jadi saya selalu menggunakan format RAW dalam setiap pengambilan foto karena saya tidak punya GND dan ND filter. Saya mengandalkan Adobe Lightroom Mobile Android ini yang versi Pro atau Premium, bisa kalian download di Google, sudah banyak yang menyediakan file APK-nya. Jadi langsung saja, gimana ngedit foto-foto seperti ini yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Kita mulai dengan foto ini ya, awalnya seperti ini. Jadi saya nggak bisa memberikan detail dan tidak bisa menyarankan 100% seperti yang saya lakukan ini karena setiap foto mempunyai kondisi yang berbeda. Nanti pengaturan pencahayaan, kontras, highlight, bayangan, warna putih, hitam bisa berbeda-beda dalam setiap foto nilai pengaturannya. Secara garis besar seperti ini ya, bisa kalian simak. Untuk pertama-tama, manfaatkan fitur selektif. Nah, kita edit bagian bawah dulu atau foreground, bisa kalian sesuaikan. Nah, kita pertama naikkan bayangan, seperlunya, seberapa yang pas menurut kalian. Lalu kontras naikkan sedikit, pencahayaan naikkan sedikit, highlight naikkan sedikit. Nah, sudah seperti ini. Lalu pindah ke bagian efek sini, tambahkan efek kabut agar terlihat sedikit natural. Kejernihan tambahkan sedikit, lalu selesai. Lalu kita tambahkan lagi selektif gradient. Kali ini kita edit warna langitnya, kita sesuaikan lagi. Seperti ini. Lalu masuk ke dalam cahayaan ini, kita turunkan highlight, kita naikkan bayangan, kita naikkan kontras sedikit. Setelah selesai di bagian pencahayaan, lalu kita ke bagian efek, kita tambahkan efek kabut. Setelah itu kita pergi ke temperatur, kita naikkan ke warm, corak kita biarkan, kejenuhan kita tambahkan sedikit biar warna langit senjanya keluar. Setelah itu selesai. Lalu kita pilih optik, centang, hapus penyimpangan kromatis, pergi ke detail, kita naikkan pengurangan noise ini. Biasanya saya pakai di angka 30 sampai 40. Setelah pengurangan noise kita naikkan, selesai, kita atur di temperatur, kita naikkan kejenuhan secara keseluruhan, bukan di menu selektif ya. Vibrance kita naikkan
sedikit seperlunya. Perlu diingat, kalian nggak perlu berpatokan pada nilai pengaturan saya ini, karena setiap foto mempunyai kondisi yang berbeda dan pengaturan yang berbeda. Kita masuk ke warna campuran. Setelah kita atur di sini, terakhir kita pergi ke pengaturan cahaya sini. Nah, sini kita naikkan bayangan untuk keseluruhan foto, kita naikkan kontras, highlight kita turunkan, warna putih kita turunkan sedikit saja, warna hitam kita turunkan satu step, pencahayaan kita biarkan. Sudah selesai, hasilnya jadi seperti ini. Sudah, cuma gini aja, bisa kalian lihat. Ini sebelum kita edit, ini setelah kita edit. Jadi seperti itulah. Kalau nggak punya GND filter maupun ND filter, bisa kita akali dengan post processing seperti ini menggunakan Adobe Lightroom Premium di HP Android kalian. Untuk informasinya seperti ini. Exif-nya saya menggunakan lensa manual 12 mm, jadi yang terbaca hanya ISO dan shutter speed saja. Saya di sini selalu menggunakan ISO 100, meminimalisir noise yang ditangkap oleh kamera saya, karena saya butuh untuk menaikkan shadow pada area foreground. Saya biasanya menggunakan shutter speed 1/10 detik sampai 1/80 detik. Aperture menyesuaikan, biasanya saya menggunakan f11 sampai f22 tergantung posisi mataharinya. Kalau ingin mengedit seperti ini, biar detailnya tetap kita dapatkan, detail foregroundnya pada saat foto sunset atau foto low light seperti ini, biar kita dapatkan foregroundnya juga wajib menggunakan format foto RAW. Jika kita menggunakan JPEG, detail pada foreground yang hitam ini, yang gelap ini, tidak akan kita dapatkan dan cenderung akan pudar atau ngeblur, dan paling parah noise-nya di mana-mana. Itu harus perlu kalian perhatikan. Itulah tadi sedikit tips dari saya untuk kalian yang suka foto landscape tapi belum bisa membeli filter GND maupun ND filter. Kalian jangan berkecil hati, karena alat bukanlah yang utama menentukan bagus atau tidaknya sebuah foto, tetapi imajinasi kita dan kekreativitasan kita serta skill kita yang menentukan hasil akhirnya. Mau kalian pakai kamera HP maupun kamera mirrorless ataupun DSLR, kalau kalian nggak memahami dasar-dasar fotografi, ya nggak akan jadi sebuah foto yang mampu menyampaikan ceritanya
Sekian dari saya, Arizal Pamulang. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.